Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara sampai Senin pagi hari ini tanggal 17 Juni 2024. 2 minggu lagi kita sudah selamat tinggal bulan Juni. 2 minggu lagi kita sudah memasuki bulan Juli. Di bulan ke-7 makin mendekati bulan Desember. Berarti makin pula mendekati kedatangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari komitmen kita bersama, supaya hari-hari usia kita makin bertambah. Kita mau makin bertambah-tambah di dalam kasih anugerah Tuhan. Kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Biar kita menjadi 5 gadis yang bijaksana, bukan gadis yang bodoh, tapi gadis yang bijaksana, yaitu gadis yang mengerti akan firman Tuhan dan melangkah bersama dengan Dia Yesus, karena semua karena anugerah Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. I'm here because of your grace. Aku ada karena anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kita mau baca dalam Ulangan pasal 15 ayat 1 sampai 11. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa bicara, baca firman Tuhan tiap pagi, perjanjian lama, nanti malam perjanjian baru, rutin saya lakukan. Ini anugerah Tuhan. Bukan karena kita yang hebat, karena kita yang kuat, bukan, tapi karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Ku ada karena anugerah-Mu, haleluya. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Haleluya. I'm here because of your grace. Haleluya. I'm here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ku ada sebab anugerah-Mu, amin, haleluya. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, oh Yesus, haleluya. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Dalam Galatia pasal 6 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuatlah baik selagi kita masih hidup. Tuhan mau kita hidup di dalam kasih-Nya. Kita mau taat pada firman Tuhan. Terima kasih, haleluya. Yesus, Yesus, amin. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi.
daripadamu-Lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkau-Lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-Lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-Lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih. Haleluya, Yesus, Yesus, terima kasih. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku untuk malam ini. Kami mau baca firman-Mu pagi ini. Kami terima kasih pagi ini Bapa, hanya oleh rahmat dan anugerah-Mu tadi malam kami dapat berbaring, dapat tidur. Pagi ini bangun dengan tubuh yang sehat karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih. I'm only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you so much Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa ucap syukur. Amin, amin. Semua karena anugerah Tuhan. Sungguh kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita tidak ada di muka bumi ini. Saya tidak bisa menyanyi, tak bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu mari kita jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Seperti dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Oleh itu mari kita tidak ada di dalam kelemahan dosa. Tapi mari kita berbuat baik. Nanti hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur kebaikan kasih Tuhan. Tuhan akan menuai kita kepada pahala besar di surga. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, malah kita berbuat baik kepada semua orang. Mari selagi Tuhan berikan kesempatan, khususnya kepada saudara-saudara kita seiman. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Kita bisa hidup sampai detik ini karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita yang hebat. Bukan karena kita yang punya kemampuan yang luar biasa. Bukan karena kebaikan kita. Semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena kalau semua anugerah Tuhan, mari kita mau kembali untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Berbuatlah apa yang Tuhan izinkan selama kita masih hidup. Kita tidak mau hidup percuma. Kita mau hidup percuma. Firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang surga. Mari tiap hari, setiap saat kita memikirkan perkara yang baik, saudara. Jangan pernah berpikir yang jahat. Silakan orang lain berbuat jahat. Jangan balas kejahatan-kejahatan. Tapi kejahatan balas dengan kebaikan. Tuhan mau ada 8 poin, saudara ya. Dalam Filipi pasal 4 ayat 8 ada 8 poin yang katakan. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Yang pertama, perkara-perkara yang benar. Mari kita pikirkan dan berbuat semua yang benar. Yang kedua, semua yang mulia. Yang ketiga, semua yang adil. Yang keempat, semua yang suci. Yang kelima, semua yang manis.
Yang keenam, semua yang sedap didengar. Yang ketujuh, semua yang disebut kebajikan. 8, dan patut dipikirkan semuanya. Mari saudara, apa yang harus kita lakukan? Perbuatan baik, semua yang benar, semua yang mulia, itu datang dari Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita hidup, mari jangan mau hidup percuma, jangan mau hidup dengan sia-sia, tapi pergunakan semua untuk perkenanan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Mari saya mau baca firman Tuhan. Perjanjian lama saudara ya, rutin kalau setiap pagi kita baca perjanjian lama, nanti malam perjanjian baru supaya lengkap. Atas izin Tuhan saya sudah tamat saudara ya, bersama Bapak Ibu, karena saya mulai baca Alkitab ini melalui YouTube maksud saya, yang saya sebarkan melalui YouTube dari sejak 1 Januari 2021 peristiwa COVID ya, sampai sekarang sudah berlangsung 3,5 tahun lebih. Ini anugerah Tuhan, ini berkat Tuhan, bukan karena kebaikan saya, bukan karena kehebatan kita, tidak. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu saya katakan terima kasih Yesus, terima kasih. Saya bisa hidup sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Sudah berlangsung 3,5 tahun saudara ya. Ini sudah di bulan Juni ya. Bulan 2 minggu lagi sudah bulan Juli. Bulan berikutnya Agustus. Sudah kalau Agustus, September, Oktober, November, Desember. Selamat tinggal 2024 memasuki 2025. Apa yang harus kita kerjakan untuk membalas kasih Tuhan? Sampai kapanpun kita tidak bisa membalas, tapi mari kita melangkah maju. Melangkah berbuat biarpun hanya 1%, lebih bagus berbuat daripada 0%. Mari kita tingkatkan 1%, tingkatkan menjadi 5%, tingkat menjadi 10% dan seterusnya. Yang penting jangan menjadi anak Tuhan yang pasif, tapi menjadi anak Tuhan yang aktif, bahkan proaktif. Jangan menjadi anak Tuhan pengangguran, saudara. Tidak mau berbuat sesuatu apa-apa. Seperti pengangguran apa, saudara? Tuhan kasih dalam Matius 25. Tuhan memberikan kepada 3 kelompok orang. Ya, kelompok A ada 1 talenta. Kelompok B ada 2 talenta. Kelompok C 5 talenta. 2 talenta B dan C dia berkembang. Ya, tetapi yang kelompok A tidak berkembang, berarti tidak produktif, pengangguran, tidak mau, jahat itu hamba. Tapi bagi kita, mari kita selama Tuhan berikan kesempatan, biar kita hidup kita menjadi berkat, berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mari kita baca ulang 15, demikian firman Tuhan. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan. Akhir 7 tahun. 7 tahun bicara angka 7, angka yang sempurna. Artinya kalau kita punya angka kasih Tuhan yang sempurna, pengampunan terjadi. So. Kasihnya sempurna. Seperti dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Itu menjadi kerinduan kita. Karena kita diciptakan dari Tuhan dari sejak awal itu sempurna serupa dengan Kristus. Tapi akibat dosa, kalau kita nurutin daging, nggak bisa saudara. Memang daging bertolak belakang. Ikutin daging berseberangan dengan maunya Tuhan. Perseteruan dengan Tuhan karena daging. Tapi kalau kita ikuti firman Tuhan katakan pada 7 tahun kau harus mengadakan penghapusan hutang. Jadi artinya kalau Bapak Ibu ada orang salah sama kita, atau berbuat sesuatu yang tidak berkenan, sudahlah ampuni dia secara total. Jangan ada dendam, dengki, benci. Berbuatlah kasih. Selagi ada kesempatan, mari seperti firman Tuhan katakan, selagi ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Karena berbuat baik itu dicatat. So. Kalau berbuat jahat dicatat oleh iblis. Kalau kita berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan, tercatat di dalam kitab kehidupan Nusur. Baca dalam Wahyu pasal 22:12. Setiap kita nanti punya raport, punya dasarnya nanti penghakiman berdasarkan dari kitab-kitab yang tertulis di dalam kitab. Mari saya baca. Wahyu pasal 20 ayat 12 dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Mari, selagi Tuhan berikan kesempatan kita hidup, mari kita berbuat baik, berbuat kasih. Jangan pernah benci sama orang, terus-terusan benci, dendam. Jangan, ampuni lebih bagus. Harus ada punya kasih pengampunan. Seperti Yesus sudah mengampuni segala dosa kita. Dosa kita seperti merah kirmisi. Tapi Tuhan ampuni kita diputihkan putih seperti salju. Inilah cara penghapusan setiap orang
yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena ia telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Nah, ini demi Tuhan. Jadi kalau memang ada orang miskin pinjam sama kita, ya sudahlah. Kalau sudah tidak bisa bayar, ya sudah. Tapi sebaiknya orang miskin juga jangan dia utang-utang terus-terusan minta terus. Lebih bagus minta kepada Tuhan. Jadi marilah kita mau hidup berbenar di hadapan Tuhan ya. Kalau sampai kita kekurangan terus kurang-kurang, mari kita sadar diri. Mungkin kita juga salah di hadapan Tuhan. Yang penting mari kita mau senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Saudari dalam Kristus. Mari kita hidup berdamai. Jangan sampai saudara saling benci, membenci, saling bunuh, membunuh, saling jahat, membalas kejahatan. Jangan itu di luar firman Tuhan. Inilah firman Tuhan. Maka keempat, maka tidak akan ada lagi orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari mari melalui firman Tuhan. Berbuatlah baik. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Amsal Sulaiman 22 juga ada surah ayatnya, surah. Amsal Sulaiman 22 ayat yang ke-9 dikatakan, orang yang baik hati akan diberkati karena yang membagi rezekinya dengan si miskin. Mari kita semua diberkati. Bagilah berkat Tuhan kepada anak Tuhan, kepada para hamba Tuhan yang kekurangan, para hamba Tuhan. Pokoknya kita selagi Tuhan berikan kesempatan, buatlah baik. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 dikatakan, kata Yesus, lebih bagus memberi daripada menerima. Itulah firman Tuhan ya. Terus berikutnya ya, ayat yang ke-6, apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang janjikan kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tapi mereka tidak akan menguasai engkau. Berkat Tuhanlah menjadikan kita kaya. Kalau kita punya cinta kasih, memberi berkat, kita tidak akan kekurangan. Tidak ada ceritanya orang yang punya cinta kasih akan kekurangan. Karena sumber segala berkat datang dari Tuhan. Baca Amsal Sulaiman 11 ayat 25. Siapa yang banyak memberi berkat, itu akan diberikan kelimpahan. Itu firman Tuhan. Jika sekiranya dia di antara kamu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka jangan engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Jadi kalau kita tahu ada saudara kita miskin, mari kita berbuat cinta kasih. Kita bantu, apalagi kalau banyak diberkati sama Tuhan. Tapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya. Seberapa ia diperlukan, cukup seberapa yang diperlukan untuk makan nasi. Ya, lauk pauk diberkati kita. Kalau kita memberkati orang, pasti kita diberkati. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan kau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal ini menjadi dosa. Menjadi dosa kalau kita dendam, dengki, benci, pikiran jahat, ya orang hutang terus saudara tagih-tagih. Artinya apa? Tidak berbuat cinta kasih. Hati-hati ini. Karena apa? Semua datang dari Tuhan. Ingat saudara, kita bisa punya uang, bisa punya berkat, itu Tuhan yang memberikan berkat. Ayub 1:21, Ayub 1:21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi lebih bagus kita memberi cinta kasih. Pasti Tuhan akan berkati kita. Ayat 10, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan jangan hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu, dalam segala usaha. Amin. Kita semua diberkati. Memberi berarti banyak berkat. Tidak pernah memberi menutup berkat. Ayat 11, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Dan mari kita mau berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Memang tidak mudah, tidak gampang. Kita berani berkorban, tidak mudah. Pikul salib, ikut Yesus, pikul salib. Ada bayar harga. Tapi pelan-pelan kita minta sama Tuhan, bentuklah hidupku supaya aku memiliki kasih yang sempurna datang dari Tuhan. Sebab kita ada karena anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Biar kita menjadi berkat bagi setiap orang. Kita diberikan kemampuan
untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Itu firman Tuhan pagi ini. Mari kita berbuat kasih. Selagi Tuhan berikan kesempatan kita berbuat baik, berbuat baik, cinta kasih sesuai dengan apa maunya Tuhan, supaya hidup kita didapati berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, haleluya, oh Tuhan Yesus. Oh Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, jangan lupa Bapak Ibu berjaga dan berdoa. Mari kalau nanti Bapak Ibu di tengah-tengah pekerjaan usaha ada orang perlu kita bantu dengan penuh cinta kasih. Tapi bagi orang yang sudah minta bantuan, jangan minta terus-terusan, ya. Ini jangan dua sisi. Jadi bagi kita, mari kita berbuat baik. Tapi bagi orang yang keadaan kok jangan terus-terusan minta-minta. Lebih bagus minta sama Tuhan dan kita koreksi diri. Mungkin ada salah di depan Tuhan, supaya kita betul-betul semua adalah anak yang diberkati sama Tuhan. Berpegang teguh pada firman Tuhan dan hiduplah sebagai pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.